Oke, halo, ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya, oke. Nah, pada video ini ya akan dibahas tentang kuliah 7 hukum ketenagakerjaan. Tidak terasa sudah 7 kali ya ada kuliah 7 ini ya. Dari kuliah 1 sampai kuliah 7 sekarang ini. Kuliah 7 hukum ketenagakerjaan untuk yang terkait ya diperuntukkan, wah ini disebut satu persatu nih, mahasiswa, praktisi, pengawat, pengamat ya, dan siapa saja pemerhati, peminat apapun istilahnya tentang ketenagakerjaan. Mahasiswa juga mahasiswa apapun. Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, macam-macam. Bahkan Fakultas Kedokteran ya silakan. Oke ya, baik. Nah, judul daripada kuliah 7 ini, kuliah 7 ketenagakerjaan adalah perlindungan pengupahan pekerja dan pengusaha. Atau pada intinya tentang pengupahan. Ya. Materi pembahasan meliputi ada 5 di sini ya. Oke, satu, pengantar tentang garis besar pengupahan. Bagaimana riwayatnya sampai dari dulu sampai sekarang. Oke. Yang kedua adalah pengertian tentang apa itu upah. Ya. Oke. Yang ketiga adalah kebijakan pengupahan diatur oleh pemerintah. Ya, penting sekali nih. Maka pemerintah bertanggung jawab di sini kan mengatur bahwa pengupahan itu diatur dengan baik. Yang keempat adalah pengertian tentang struktur upah dan skala upah. Ini sering kali disebut ya, oke, karena memang penting. Dan yang kelima adalah pengaturan lebih rinci tentang pengupahan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, saya akan memberikan pengantar dulu tentang pengupahan. Jadi bagaimana riwayat singkat pengupahan itu sejak revolusi industri ya, sejak revolusi industri. Oke. Eh, Penemuan mesin uap ya pada tahun 1769. Tahun 1769 itu sering disebut juga abad ke-18 oleh James Watt di Inggris, berdampak terjadinya perubahan signifikan atas kehidupan pada masyarakat saat itu, yang lazim disebut revolusi industri. Revolusi adalah perubahan yang spontan, yang sekaligus begitu, tidak bertahap. Kalau bertahap adalah evolusi tentang dari zaman katakanlah mechanical menjadi revolusi industri, semuanya serba mesin, gitu ya. Oke. Revolusi industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan, tenaga manusia ya, dengan mechanical, tangan dan kaki, bikin tekstil dengan menenun, dengan kaki dan tangan, klutak-klutak begitu, mesin apa, alat penenun kan berbunyi begitu, yang tradisional. Kemudian digantikan dengan tenaga mesin dalam pabrik-pabrik. Bayang ya, dari manual menjadi mechanical pabrik-pabrik begitu. Pada setiap pabrik pada dasarnya ada dua pihak, yaitu pemilik mesin atau pabrik pada zaman pabrik. Pada zaman Belanda di Indonesia, pemilik ini disebut majikan atau sekarang disebut dengan pengusaha. Dan buruh ya sekarang disebut juga dengan pekerja dan buruh, jadi masih tidak berubah ya, sama dengan bekerja saja. Tapi yang berubah drastis adalah dulu pengusaha itu disebut sebagai majikan. Wah, bedanya jauh sekali. Satu di langit, satu di bumi, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kemudian hubungan kerja antara pemilik pabrik ya atau pengusaha di sini eh, dan masa itu sudah mengenal pengupahan, jadi ya sudah ada upah. Zaman dulu pun sudah ada upah pekerja itu. Kecuali zaman Rodi dan zaman apa ya zaman perbudakan itu tidak ada upah ya. Oke. Tapi pada suatu pabrik misalnya dan sebagainya itu sudah ada upah ya, sudah ada upah ya. Nah, tentunya dalam hal ini pengusaha memberikan pembayaran sebagai kompensasi dari karya yang ditampilkan atau dihasilkan oleh pekerja. Oke, jasa dari pekerja. Dalam proses kemajuan zaman abad ke-18 hingga zaman modern seperti sekarang ini adalah abad ke-21, dari abad ke-18 ke abad 21, maka tampillah pemerintah yang berperan untuk mengeluarkan peraturan perundangan tentang pengupahan.
bahwa pengaturan pengupahan itu adalah adil, harus adil, harus adil. Pengusaha menerima haknya ya sebagai pemilik modal, kemudian bekerja juga sebagai yang berkarya, yang memproduksi eh, barang-barang atau jasa, begitu ya, produk daripada bisnis itu pun harus mendapatkan kompensasi yang wajar, yang sesuai, begitu ya. Oke. Pada saat ini, pengupahan dan perlindungan bagi pengusaha dan pekerja, perlindungan pengupahan itu ya, eh, tidak saja yang memerlukan perlindungan, pengusaha juga memerlukan perlindungan. Jadi pengaturan perlindungan upah itu meliputi perlindungan bagi pengusaha dan perlindungan bagi pekerja. Sama-sama perlu perlindungan ya. Ya, pengusaha perlu perlindungan upah juga gitu ya. Salah satunya misalnya kalau pekerja tidak masuk ya tidak dibayar, kecuali kalau tidak maksudnya karena sakit dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, pengaturan tentang pengupahan itu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, meskipun banyak diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003, masih ada beberapa lah yang masih mengacu pada Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi dua undang-undang yang mengatur ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang 6 tahun 2003 yang mengatur pengupahan dilengkapi dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah PP nomor 36 tahun 2021. Itulah sekilas lintas tentang pengupahan dan perlindungannya. Perlindungan pemerintah, baik perlindungan bagi pengusaha dan bagi pekerja. Baik, kita mulai dari Undang-Undang 1323. Karena pemahaman tentang upah atau definisi tentang upah ada di sini. Ada diatur dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang 1323. Nah, tampil di screen di situ eh, bahwa eh, pasal 1 angka 30 itu rinci ya, artinya itu apa yang tertuang dalam undang-undang. Tapi akan saya singkat saja, silakan lihat sebelah kanan. Intinya adalah pasal 30 itu memuat 4 hal. Ya. Pasal 1 angka 30. Upah adalah satu, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Harus dalam bentuk uang, tidak boleh berupa barang, tidak barang apapun gitu ya, harus uang. Oke. Dua, upah sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh sebagai imbalan. Tentu harus melakukan imbalan, karena pekerja juga yang memproduksi barang-barang atau jasa di perusahaan itu. Yang ketiga adalah upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Bahwa perjanjian kerja itu bisa lisan, bisa tertulis. Yang penting para pihak sepakat, upahnya adalah sekian. Kalau tidak sepakat, ya tidak terjadi hubungan kerja. Tidak terjadi proses produksi oleh pekerja. Ya kan? Oke. Nah, melalui perjanjian kerja, melalui kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Itu tentang penentuan upah. Oke, antara dua pihak, ya, pengusaha dan pekerja. Yang keempat, angka 4, upah termasuk tunjangan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita bicara upah, itu sebenarnya terdiri atas 3 komponen. Jadi upah itu ada 3 komponen di dalamnya, yaitu upah pokok, kemudian tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Itulah upah. Nah, tetapi upah tidak harus terdiri atas 3 komponen. Upah bisa saja hanya upah pokok saja, bisa tergantung pada perusahaan. Tidak ada kewajiban bahwa upah itu harus ada tunjangan, tidak, tidak. Ya, jadi nanti ya, kalau suatu saat kita membicarakan tentang di PP 36 tahun 2021, di sana dinyatakan bahwa upah itu bisa mencakup upah pokok, tunjangan dan tunjangan tetap. Tapi kebanyakan adalah upah itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Ya, oke, baik. Nah, itu adalah pengertian tentang upah diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Oke. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya, kita lanjutkan di sini eh, di pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ya. Di sini ada 3 ayat ya. Ayat 1, setiap pekerja buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Iyalah, ini adalah amanat juga dari Undang-Undang Dasar 45. Kedua adalah ayat 2, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masih tentang kelayakan hidup manusia. A sampai G di sini ya. Oke.
Kita mulai dari A. Upah minimum. Upah minimum ini satu upah yang updated setiap tahun ya, dan berbeda-beda tentunya setiap daerah. Nah, upah minimum untuk DKI Jakarta tahun 2024 ya, mulai Januari 2024 adalah sebesar 5.067.381. 5.067.381. Yang semula pada Januari 2023 adalah 4.900.798. Jadi ada kenaikan, eh, ini kenaikan hanya atau sebanyak ya. Pokoknya ada kenaikan lah ya. Ada kenaikan 166.583 di DKI Jakarta yang akan berlaku terhitung mulai 1 Januari 2024. Itu upah minimum ya. Dan tentunya diketahui juga bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksinya adalah sanksi pidana. Sanksi pidana, ya pidana denda, pidana penjara, dan atau pidana denda ya. Oke, baik. Oke. Dan ini saya uraikan di apa, video yang lain. Kemudian B tentang struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah ini juga perlu karena ini akan menjamin keadilan di dalam pengupahan. Nah, maka itu pengusaha wajib membuat struktur dan skala upah. Apa bedanya struktur dan skala upah? Struktur itu adalah gradasi upah yang dari level bawah ke atas. Grade 1, grade 2, grade 3, sampai ya terserah grade berapa di perusahaan itu. Nah, itu artinya bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu yang katakanlah vertikal. Nah, oke. Nah, kalau skala upah itu horizontal. Skala upah itu adalah yang mengatur tentang besaran upah dari minimum sampai maksimum untuk satu grade. Jadi grade 5 misalnya, grade 5 itu misalnya ya, misalnya dari grade 5 itu minimum itu adalah 20 juta dan maksimum itu adalah misalnya 35 juta. Nah, ini adalah skala upah. Baik. Upah kerja lembur jelas ya, karena memang ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di luar jam kerja dan itu diwajibkan perusahaan memberikan upah lembur ya. Tapi ada juga pekerja yang tidak beraktivitas upah lembur, itu level-level tertentu ya. Oke. Kemudian yang D, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Nah, ini memang ada diatur ya. Jadi pekerja itu meskipun tidak masuk karena alasan-alasan pribadi, demikianlah istilah saya, misalnya karena pekerja menikah atau pekerja menikahkan anaknya, mantu lah begitu ya. Atau kemudian ada sunatan baptis ya, agama Kristen, kemudian ada metatah di Bali, perempuan itu ditatah giginya supaya rapi begitu ya. Itu adalah urusan pribadi tapi eh, bisa apa itu diatur bahwa pekerja tidak masuk itu berubah. Oke. Selain tentunya yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk dan cara pembayaran upah ini apakah eh, bentuknya itu uang atau bukan uang, tapi ditentukan bahwa bentuknya adalah uang dan cara pembayaran ya, transfer dan sebagainya, kapan dan sebagainya ditransfer, tanggal berapa, ya, cara pembayaran. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, ini bicara tentang denda, ganti rugi, uh, utang dari pekerja, mungkin ada program pinjaman pembelian rumah misalnya, nah itu kan ada utang. Nah itu dipotong dari gaji, dari upah begitu. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, ini jadi apa? Eh, tentunya ada hal yang lebih luas lagi. Itu diberikan kesempatan perusahaan untuk mengaturnya. Oke ya, oke. Dengan ketentuan dari pemerintah tentunya. Oke, itulah tentang pengaturan secara umum tapi menyeluruh pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Nyata sekali di situ perlindungan pengupahan bagi pekerja. Meskipun ada juga tersisip bagi pengusaha. Karena pengusaha dapat juga melakukan denda kepada pekerja, ya kan? Misalnya mobil pekerja dipakai oleh pekerja yang tidak punya SIM, nggak boleh kan, gitu kan? Tapi pekerja ini nekat, ya nekat, percaya diri, ya memang akhirnya mobil nabrak. Nah, mobil nabrak kan rusak dan itu perlu perbaikan. Nah, biaya perbaikan mobil itu dapat dibebankan kepada si pekerja melalui denda atau pemotongan upah setiap bulan dan sebagainya. Tetap ada perlindungan juga bagi pengusaha. Oke, baik. Oke.
Nah, selanjutnya kita lihat lagi, kita kemudian di sini ada masih Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasal 92. Ini sebenarnya lebih pada penjelasan tentang apa itu struktur upah dan skala upah. Nah, di bawah itu ada kotak-kotak ya sebelah kiri itu ya, ada grade. Grade-nya itu 1 sampai 5. Kemudian, nah inilah grade dari 1 sampai 5 ini yang disebut dengan struktur. Nah, grade 1 itu adalah upah terendahnya 4,5 juta, grade 5 upah terendahnya adalah 32 juta sekian. 32, 638, 613. Itu minimumnya. Itu adalah struktur ya, dari rendah yang tertinggi atau tertinggi ke rendah. Kemudian kalau kita bicara tentang skala, itu dari kiri ke kanan. Jadi misalnya di situ ada junior specialist, ya, di situ upah minimumnya adalah 6,3 juta, kemudian upah maksimumnya adalah 11 juta 25 ribu. Itu adalah yang disebut dengan skala upah. Skala upah ini terkait dengan lamanya di uh, level itu. Tapi tidak berarti bahwa makin lama makin banyak besarnya, belum tentu. Kalau kinerjanya tidak bagus juga akan kesalip dengan yang junior, meskipun di level yang sama. Jadi ini satu rentang dari minimum ke maksimum. Itu adalah skala upah. Begitulah pengertian dasarnya. Oke. Selanjutnya adalah tentang ya ini juga masih struktur dan skala upah ya. Pada dasarnya sama dengan penjelasan di halaman yang lalu. Sama saja ya. Oke. Di situ ada struktur dari grade 1 ke grade 5 dan ada skala upah dari apapun jumlah di minimum sampai kemudian ke yang maksimum. Seperti itu adalah skala. Dan ini yang mengatur adalah perusahaan. Yang mengatur ada perusahaan. Uh, Tidak ada keharusan bahwa perusahaan mengatur bersama-sama dengan serikat pekerja. Tidak ada keharusan ya. Baik. Kemudian berikutnya di sini lebih jauh lagi pengaturan di pasal 88A ini ya. Kita ke pasal 88A. Masih di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ada 8 ayat di situ ya, lebih menegaskan dan melengkapi tentang pelindungan pengupahan. Oke. Ayat 1, hak pekerja buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja. Ya jelas ya, tentu ini tapi terjadi setelah kesepakatan, maka ada hubungan kerja. Oke. Nah, tanda ini terus berakhir selama masih ada hubungan kerja ya, upah itu dibayarkan karena pekerja juga terus bekerja kan gitu kan. Akan berhenti kalau terjadi PHK. Jelas ya, oke. Ayat 2, setiap pekerja buruh berhak memperoleh upah yang sama, maksudnya jumlahnya sama, sepanjang bobotnya, tanggung jawabnya, pengalamannya sama. Ya, itu ada nilainya sendiri ya dalam manajemen pengupahan itu ada teorinya untuk mengatur seperti itu. Jadi di situ harus betul-betul dipastikan uh, untuk yang pekerja katakanlah pekerja dengan pekerja lainnya itu sepanjang memang pengetahuannya, kompetensinya, pengalamannya, prestasinya sama, yaitu upahnya juga harus sama, begitu ya. Jadi harus begitu. Oke. Ayat 3, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini khususnya adalah kalau untuk sudah bekerja lama ya, lebih dari setahun ya, sudah jelas sudah tidak bicara tentang upah minimum. Misalnya di sudah bekerja sudah 8 tahun misalnya ya, itu kenaikan upah per tahun ya, biasanya kenaikan upah itu dilakukan setelah ada performance appraisal, ada penilaian kinerja tahunan gitu. Nah, kemudian dilihat KPI-nya hasilnya seperti apa, dan disitulah ditentukan kenaikan upah seseorang. Memang bisa terjadi perbedaan kehendak. Ya. Mungkin saja ketika diberitahu bahwa upah pekerja ini yang dari 15 juta naik menjadi katakanlah 16,5 juta, yang bersangkutan kurang puas dan minta ditambah karena si pekerja itu bekerja lebih keras dan sebagainya. Nah, ini di sini adalah negosiasi, kesepakatan. Dan sesuai dengan pengalaman pada intinya apabila terjadi perbedaan misalnya pekerja cenderung mengalah
Karena kalau pekerja merasa betul-betul tidak terpenuhi aspirasinya, ya udah tunggu tanggal mainnya, pekerja akan resign meninggalkan perusahaan itu. Ya, bisa jadi perusahaan akan kehilangan karena pekerja itu memang orang yang baik. Kira-kira mekanisme seperti itu ya. Tapi memang kesepakatan. Oke. Kemudian ayat 4, pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara perusahaan dan pekerja buruh, serikat pekerja tidak boleh lebih rendah, ya jelas lah ya. Dari ketentuan pengupahan oleh undang-undang. Apapun yang digunakan, yang dilaksanakan dalam hubungan kerja, itu lebih tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan untuk hal yang sama. Itu apapun, tidak hanya pengupahan saja ya. Ini satu dalil, satu ketentuan yang sifatnya umum dan sangat mendasar. Oke. Dalam hal ayat 5 dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 lebih rendah, ya itu harus diperbaiki, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Itu ayat 5. Ayat 6, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah. Nah ini, jangan sampai membayar upah lewat waktu. Tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam PP atau PKB. Misalnya setiap diatur dari DP atau PKB, gajian atau pembayaran upah itu setiap tanggal 25 misalnya. Nah, ini harus harus betul, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Ya, kalau terlambat bisa kena denda dan itu ada rumusnya, detailnya ada. Jadi tidak sembarangan ya. Pengusaha tidak sembarangan. Harus betul-betul melaksanakan apa yang tertulis dalam PK perjalanan kerja, PP atau PKB. Jadi pengusaha bisa kena denda karena kelambatan membayar upah tidak sesuai dengan yang diatur dalam tadi ya, PK, PP atau PKB. Ayat 7, pekerja buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, misalnya pekerja tidak punya SIM mobil, kemudian dia nekat uh, mengendarai uh, mobil perusahaan, nabrak. Nah, itu tadi. Kalau kemudian menimbulkan kerusakan atau kerugian dan sebagainya, itu pekerja harus bertanggung jawab melalui pemotongan upah dengan denda dan sebagainya. Oke. Kemudian ayat 8, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan pekerja dalam pembayaran upah. Terutama dalam hal ini tentang keterlambatan ya, itu diatur sangat rinci. Terlambat 5 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, dan sebagainya, itu ada aturannya yang rinci nanti ya, kalau nanti kita bicara ke sana. Oke. Baik, demikianlah penutup dari perlindungan tentang pengupahan, dan memang kebanyakan adalah terkait dengan pekerja, meskipun pengusaha pun ada perlindungan di sini. Artinya, misalnya pengusaha berhak dong untuk memotong upah atau gaji pekerja, karena memang harus membayar utang, karena harus membayar ganti rugi dan sebagainya. Itu adalah perlindungan bagi pengusaha dan kebanyakan memang perlindungan pengupahan bagi pekerja. Baik, oke. Sampai di sini kuliah yang ketujuh, hukum ketenagaaan. Semoga bermanfaat dan sebagaimana pada video saya yang lalu selalu saya anjurkan, bagikan, share video ini kepada teman-teman agar Anda membagi pengetahuan pada yang lain, gitu kan. Ada baiknya lah pasti itu gitu ya. Oke. Nah, sampai jumpa lagi di kuliah ke-8 hukum ketenagakerjaan dan membahas yang lain lagi yang tidak kalah serunya. Oke, sampai di sini semoga kita semua tetap sehat, tetap sukses dan bahagia. Amin. Amin.